Hai, perkenalkan nama saya Anci Brian, saya Prodi IPA NIM 210101899. Saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar listrik dengan mata kuliah dari belajar yang dibina oleh Dr. Baginda Sitompul MPDK. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bantu like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Ini saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama itu pengertiannya, kedua tokoh-tokohnya, ketiga kelebihan dan kelemahannya, keempat implikasinya dalam pembelajaran, kelima kesimpulan dan sarannya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar biolistik, yaitu merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebab akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman yang baru. Dengan kata lain, teori ini berorientasi pada perilaku yang sangat lebih baik. Teori belajar biolistik ini memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Menurut Robert pada tahun 2014, peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Contohnya seperti peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan membaca jika ia bisa menunjukkan kemampuan membaca dengan baik. Terus heuristik ini juga mengamati stimulus dengan respon. Untuk itu, setiap materi atau perilaku yang ditunjukkan oleh guru disebut stimulus dan respon. Sedangkan yang ditunjukkan oleh peserta didik atas tindakan guru respon, rangkaian perilaku tersebut sangat harus dapat diamati dan dapat diukur. Heuristik ini sangat mengedepankan aspek pengukuran karena dengan melakukan pengukuran maka setiap hal yang terkait perubahan tingkah laku dapat dilihat dan dinilai. Yang kedua, saya akan membahas tentang tokoh-tokohnya. Yang pertama itu adalah menurut Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Dia mengatakan bahwa seorang tokoh aliran biolistik yang datang sesudah teori yang menurutnya bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus ini dan respon yang dimaksud haruslah berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau diobservasi dan dapat diukur. Yang kedua, menurut Bruce Rodriguez Skinner pada tahun 1904 sampai 1990, dia mengatakan bahwa adalah hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkupnya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Yang ketiga, Edwin Gunter yang mengatakan tingkah laku manusia itu dapat diubah, tingkah laku baik diubah menjadi buruk dan sebaliknya, atau tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. Terus kelebihan dan kelemahan teori ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Yang kelebihannya yaitu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembacaan. Yang dimaksud adalah dengan pembimbingan yang diberikan secara terus-menerus dan membuat peserta didik itu memahami sehingga mereka dapat menerapkannya dengan baik. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail, yaitu proses pemasukan stimulus yang dianggap tepat dengan banyaknya yang diberikan, diharapkan peserta didik dapat memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajaran. Yang ketiga, membangun konsentrasi pemikiran. Yang dimaksud adalah penguatan ini akan memberi siswa untuk memperkuatkan munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah sifatnya. Setelah itu, yang keempat, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kelima, mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konsisten, tidak kreatif, dan tidak
membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik diudahkan. Jadi juga ada saya bahas tentang kelemahannya. Kelemahannya itu yang pertama adalah pembelajar siswa yang berpusat pada guru atau teacher control yang bersifat monolithic, yang berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan praktik guru dan menghafalkan apa yang diberikan. Yang ketiga, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau pembelajaran. Keempat, tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengajukan ulangan antara stimulus dan respon, yang tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan kejadiannya terjadinya penyimpangan baik di sini saya akan menjelaskan tentang implikasinya dalam suatu proses pembelajaran, yaitu implikasi teori belajar berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sangat bergantung pada tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media dan sarana pada prasarana. Pembelajaran yang tersedia di sekolah, pembelajaran dengan teori belajar biostrik memandang pengetahuan merupakan suatu objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Belajar diasumsikan pengetahuan ke peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan untuk dapat memahami dan mengimplementasikan apa yang diterima dalam proses pembelajaran itu. Dan dalam pembelajaran ini menggunakan pendekatan teori belajar biostrik, upaya pembiasaan dan mengedepankan disiplin sangat diutamakan. Hal ini menjadi inti dari proses pembelajaran, sehingga pembelajaran cenderung dikaitkan dengan menegakkan disiplin. Ketidakmampuan peserta didik dalam menerima pengetahuan dianggap sebagai sebuah kesalahan yang perlu mendapatkan hukuman. Sebaliknya, kemampuan peserta didik dalam menerima pengetahuan dengan baik dikatakan sebagai perilaku yang baik dan perlu mendapatkan hukuman. Tujuan pembelajaran ini yaitu ditekankan pada keberhasilan dan menambahkan pengetahuan, dan peserta didik harus menunjukkan pencapaian hasil belajar dan bentuk menyusun laporan, kuis atau tes. Untuk proses pembelajaran ini dengan menggunakan teori belajar basic ini diutamakan pada era revolusi pada 4.0 atau era digital. Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan media-media teknologi seperti dengan menggunakan PowerPoint dan multimedia ataupun berbagai lain. Penggunaan media ini dapat membantu guru dan siswa untuk mencapai pesan secara rinci dan efektif. Di sini juga saya akan menyampaikan tentang simpulan dari teori belajar biostrik, yaitu salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, bioforisme ini tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam satu proses belajar. Menurut teori ini, peristiwa belajar semata-mata melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Respek yang bisa memberikan respon kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Aplikasi teori ini dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajaran, media, dan fasilitas pembelajaran tersedia. Tujuan pembelajaran ini adalah menekankan pada penambahan untuk pengetahuan, sedangkan belajar sebagai mimetik yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Untuk pelaksanaan proses pembelajaran ini dengan menggunakan teori belajar biostrik terutama pada era revolusi 4.0. Saran yang saya di sini juga saya akan menyampaikan sarannya, yaitu kita sebagai calon pendidik hendaknya kita mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan aktif atau efektif, lalu menerapkan metode dan teori yang tepat sehingga proses pembelajaran mengajar berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik atau guru, hendaknya kita mempelajari teori-teori pembelajaran yang ada
agar kita mampu mendapatkan kecocokan dalam metode pengajaran yang sangat tepat. Jadi intinya ini bioheuristik ini teori belajar yang berkaitan dengan interaksi stimulus dan respon. Itu bagaimana siswa dapat merespon apa yang diberikan oleh gurunya atau pengajar tersebut. Jadi ini sangat penting jika kita sebagai calon guru, baik pun guru, agar dapat memahami ini. Demikian penjelasan yang bisa dapat saya sampaikan dari teori belajar ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang, shalom. Hai, jumpa lagi dengan saya. Oke, sebelum kita masuk, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Yaitu, perkenalkan, nama saya Wan Shiburian. Saya dari Prodi PAK atau Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 211001899. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik yang dipimpin atau dibina oleh Dr. Baginda Sitompul MPDK dengan mata kuliah teori belajar. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, comment, share untuk kita semua supaya video ini semakin banyak yang suka. Terima kasih, selamat menonton. Ini ada 4 pembahasan dalam teori ini. Yang pertama tokoh-tokohnya, yang kedua kelebihan dan kelemahannya, dan yang ketiga implikasinya, yang keempat kesimpulannya dan sarannya. Yang pertama tentang tokohnya, yaitu Arthur Combs yang mengatakan bahwa belajar merupakan hal yang bisa terjadi tak kalah bagi seorang. Pada akhirnya guru tidak bisa memaksa seseorang untuk mempelajari hal yang tidak disukainya atau yang dianggap tidak relevan. Oke? Ketika muncul perlawanan ini, hal itu sebenarnya merupakan bentuk perilaku buruk yang mencerminkan ketidakmauan seseorang untuk mempelajari hal tersebut dalam minatnya, karena sama saja dengan melakukan sesuatu yang baginya tidak mendatangkan kepuasan. Yang kedua, menurut Abraham Maslow yang mengatakan bahwa belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya pada kegiatan belajar yang diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Yang ketiga, Carl Rogers yang mengatakan proses pembelajaran dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dengan pihak lain yang memberi pembelajaran. Yang keempat, menurut Bloom dan Cartwright yang mengatakan kawasan konektif atau efektif dan fisikomotor, taksonomi Bloom ini telah berhasil memberikan informasi terhadap banyak pakar lain untuk mengembangkan teori-teori belajar dan pembelajaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yang pertama, saling menghargai karakteristik dan potensi manusia. Yang kedua, siswa sendiri akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Yang ketiga, siswa akan memiliki mental yang kuat dan berkarakter, menjadi manusia seutuhnya yang berani, kuat, bebas, dan bisa mengontrol kepribadiannya dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, membutuhkan kreativitas individu. Di sini kelemahannya, yang pertama, proses belajar bisa gagal jika tidak adanya kesungguhan dari setiap individu tersebut. Yang kedua, guru tidak boleh lebih dalam memotivasi peserta didiknya. Yang ketiga, implikasi teori humanistik ini akan membuat peserta didik cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Yang keempat, fungsi guru dalam pertumbuhan karakter siswa akan semakin berkurang. Di sini saya akan membahas tentang implikasi teori belajar dalam proses pembelajarannya. Implikasi teori humanistik dalam suatu proses pembelajaran yang sering dikritik karena cukup sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis, akan tetapi karena sifat yang ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori
tradisional dan karakteristik individu dalam belajar ini perlu diperhatikan oleh pendidik dalam merencanakan pembelajaran guna mewujudkan tujuan ideal lebih dicapai. Kesimpulannya dari sini yang dapat saya ambil untuk teman-teman semua, yaitu kata kuncinya adalah memanusiakan manusia. Maksudnya gini, jika teman kita memiliki dia sudah jadi manusia gitu kan, tapi dia belum mengetahui bakatnya, apa kemampuannya, terus adalah mungkin bakatnya di memasak, jadi dia harus masuk ke jurusan memasak agar kemampuannya itu makin kuat, makin mampu dalam mengatasi permasalahan itu. Jadi sarannya itu kita harus pandai mengetahui apa bakat kita. Jadi demikian yang bisa dapat saya sampaikan tentang teori humanistik ini. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semua yang ada di luar sana. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Goodbye. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cimret. Saya Prodi Pak semester 2. Saya di sini ingin membuat video tentang teori belajar yang berjudul Teori Belajar Konstruktisme yang dibimbing oleh dosen pengampu kami yang bernama Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Sebelum kita masuk ke materinya, mohon bantu like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Baik, di sini ada 6 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah tokoh-tokohnya, yang kedua kelemahan dan kelebihannya, ketiga tujuan, keempat karakteristik, kelima peranan seorang guru, keenam implikasi teori belajar terhadap pembelajaran. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang sangat penting dalam teori belajar ini. Yang pertama menurut Kakuli pada tahun 2003 yang mengatakan tentang pandangan tentang proses pembelajaran yang memperoleh pengetahuan yang diawali dengan terjadinya sebuah konflik kognitif yang hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri. Pada akhir proses pembelajaran, pengetahuan akan dibangun oleh anak melalui pengalamannya atau hasil interaksinya. Yaitu pembelajaran itu akan dapat ke anak itu sendiri yang akan membuat proses itu terjadi melalui interaksi pembelajaran yang dilakukan di antara guru ataupun teman. Yang kedua, menurut Abimanyu, yaitu pendekatan pembelajaran yang meyakinkan jika seseorang mampu membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang lain. Contohnya, kita belajar tentang kedisiplinan melalui pengalaman orang. Contohnya, yang kita tidak disiplin, tetapi orang lain disiplin, kita bisa mengambil makna yang positif. Yang ketiga, menurut Koidi Jadi pada tahun 2005 yang mengatakan bahwa mengubah pengetahuan yang dimiliki seseorang yang telah dibangun atau dikonstruk sebelumnya, perubahan itu sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungannya. Contoh maksudnya itu adalah hubungan interaksi antara kita dengan masyarakat. Bagaimana kita dapat menelah apa yang baik dan jahat dalam interaksi itu, begitu juga dalam pembelajaran. Baik, di sini saya akan membahas tentang pembahasan nomor 2, yaitu tentang kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihannya, yaitu teori ini dalam proses berpikir menggunakan pengetahuan baru terhadap siswa atau mencari ide atau menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Yang kedua, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kreativitas atau kepercayaan diri. Dan keempat, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Terus kelemahannya adalah sulit mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur atau menggunakan pendekatan tradisional yang bertahun-tahun. Itu sering terjadi pada guru yang sudah lama, sekitar
40-an ke atas itu masih menganggap bahwa pembelajaran yang modern itu sangat tidak efektif untuk mahasiswa atau pendidik. Dan kedua, kemungkinan terkendala oleh sarana atau prasarana. Sarana dan prasarana itu dilakukan atau diadakan oleh pemerintah ataupun sekolah. Dan yang ketiga, proses belajar di mana peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Jika guru tidak memotivasi seorang murid, maka dia tidak akan, dan murid itu tidak akan menerima motivasi tersebut, karena guru itu tidak membimbing atau dapat menyelesaikan permasalahan oleh murid tersebut. Kita akan membahas tentang tujuan. Yang pertama itu mengembangkan keahlian peserta didik dan mengajukan pertanyaan dan tanya jawab. Yang kedua, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi pemikiran yang mandiri. Ketiga, membantu peserta didik untuk mengembangkan pengertian dan pembahasan setiap konsep secara lengkap. Dan keempat, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Kita akan membahas tentang karakteristiknya. Yang pertama itu adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, mampu ide-ide yang muncul dan peserta didik yang dijadikan dasar untuk membuat perencanaan suatu pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengajukan ide maupun melakukan tanya jawab. Baik, di sini akan saya membahas yang nomor 5 tentang peranan seorang guru dalam teori belajar. Yang pertama yaitu menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk bertanggung jawab, mengajar atau berceramah, menghukum atau memberikan tugas utama. Yang kedua, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang untuk siswa untuk membentuk mereka dalam mengekspresi atau gagasan. Guru perlu menyemangati siswa dalam menyediakan pengalaman atau konflik. Yang ketiga, mengevaluasi atau menunjukkan apakah pemikiran siswa belajar berjalan atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan apa pengetahuan siswa dapat dilakukan untuk menghadapkan suatu persoalan yang baru dan berkaitan. Baik, di sini saya akan membahas yang terakhir, yaitu tentang implikasi teori belajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa implikasi teori patristik ini berkaitan dengan pembelajaran proses pembelajaran modern yang berkembang, pembelajaran dengan web learning ataupun pembelajaran melalui sosial media. Pembelajaran dengan sosial media memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan juga berbagi informasi dan pemikiran secara bersama. Sama halnya dengan pembelajaran melalui kepada peserta didik untuk melengkapi satu sama lain atau lebih tugas melalui jaringan internet. Selain itu juga dapat melakukan pembelajaran kelompok dengan menggunakan fasilitas internet maupun Google. Jadi, beberapa implikasi teori belajar ini ada 4. Yang pertama, kurikulum yang disajikan melalui dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan melebihi pendekatan kepada konsep-konsep yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan atau pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Yang ketiga, peserta didik atau pembelajaran yang berlangsung bekerja dan dalam proses kelompok. Dan keempat, peserta didik dipandang atau sebagai yang dapat dimunculkan oleh teori-teori tentang dirinya. Jadi inti yang saya dapat dalam proses pembelajaran ini yaitu memiliki peran yang sama antara siswa dan guru. Kenapa? Karena jika tidak ada guru yang membimbing atau mendidik peserta itu, maka pembelajaran itu tidak akan terjadi. Begitu juga dengan siswa. Jika tidak ada pembimbingan dari guru, maka dia tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan. Tapi menurut saya ini lebih cenderung kepada siswa karena ini memprioritaskan kepada siswa untuk lebih aktif dalam cara pemikiran penyelesaian mandiri. Di sini saya akan memberikan kata motivasi untuk kita semua. Hanya karena prosesmu lebih lama daripada yang lain, bukan berarti kamu gagal. Menurut Karl David.
sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Hai, perkenalkan nama saya Syukuran. NIM 210100118 Saya Prodipa dari Institut Agama Kristen Negeri. Di sini saya akan membawa tentang teori semiotik, mata kuliah teori belajar yang dibimbing oleh Dr. Bagito Sitompul, MPDK. Sebelum kita mulai masuk ke materi, mohon bantulah subscribe dan komen teman-teman. Hai, masuk lagi kita ke teori semiotik. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan yang pertama tentang pengertian, kedua teori pemrosesannya, tiga teori belajar dalam alirannya, keempat aplikasinya, kelima model pembelajarannya, dan keenam kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian belajar menurut teori belajar sibernetik, yaitu teori belajar sibernetik yang merupakan teori belajar yang sangat relatif, baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini tentu sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses pembelajaran daripada hasil belajar. Proses pembelajaran yang penting dalam teori sibernetik. Namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses oleh para siswanya. Informasi inilah yang akan menentukan proses bagaimana proses belajar akan berlangsung, sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Asumsi lain dari teori ini yaitu bahwa tidak ada suatu proses belajar pun yang sangat ideal ataupun segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Sebab mereka cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sebuah informasi macam proses belajar, informasi yang sama berpikir akan dipelajari siswa yang lain melalui proses belajar yang berbeda. Jadi, pengertian ini menurut saya, bagaimana teori ini membawa siswa untuk mencari jati diri sendiri yang sangat ideal dalam hidupnya. Oke, di sini saya
membahas tentang teori kecerdasan majemuk. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian kecerdasan. Jadi, kecerdasan adalah sebagai kemampuan mental umum untuk belajar dan menerapkan pengetahuan dalam memanipulasi lingkungan serta kemampuan untuk berpikir. Yang kedua, kecerdasan juga dipahami sebagai tingkat kinerja suatu sistem untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, kecerdasan adalah adaptasi mental pada keadaan baru. Terdapat pada pandangan yang lebih spesifik bahwa kecerdasan lebih merupakan insting atau kebiasaan yang turun-temurun atau adaptasi yang diperoleh untuk mengulangi keadaan yang dimulai dari trial atau error. Ini saya akan membahas tentang komponen kecerdasan menurut Alfred Binet. Yang pertama itu dia mengatakan bahwa kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan. Yang kedua, kemampuan untuk mengubah arah pikiran dan tindakan. Yang ketiga, kemampuan untuk mengkritisi pikiran dan tindakan. Yang kedua, bentuk integrasi menurut Portinger. Yang pertama yaitu kemampuan atraksi, yakni kemampuan untuk beraktivitas dengan menggunakan gagasan dan simbol-simbol secara efektif. Yang kedua, kemampuan mekanik, yakni kemampuan untuk beraktivitas dengan menggunakan alat-alat mekanis dan kemampuan untuk kegiatan yang memerlukan aktivitas indera gerak. Yang ketiga, kemampuan sosial, yaitu kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru dengan cara-cara yang cepat dan efektif. Di sini juga saya akan membahas tentang bagaimana kecerdasan majemuk itu. Kecerdasan majemuk menurut seorang ahli pendidikan dari Harvard University yang bernama Howard Gardner berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Gardner juga menentang anggapan cerdas dari sisi EQ atau internal concept yang menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis. Yang pertama, logika matematik, linguistik, dan spasial. Jadi, kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yaitu bagaimana setiap anak yang lahir telah menjadikan potensi jenius. Howard Gardner memunculkan istilah multiple intelligence. Teori multiple intelligence ini melihat anak sebagai individu yang sangat unik. Pendidikan akan melihat bahwa ada berbagai variasi dalam belajar, di mana setiap variasi menimbulkan konsekuensi dalam cara pandang dan evaluasinya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang latar belakang kecerdasan majemuk. Yang pertama, ditemukannya potensi interaktuasi akibat kerusakan otak. Itu berarti setiap kecerdasan memiliki sistem otak yang relatif atau otonom. Yang kedua, ditemukannya orang-orang jenius dan idiot smart. Ini berarti ada kecerdasan yang sangat tinggi, sementara kecerdasan lainnya hanya berfungsi pada tingkat rendah. Yang ketiga, ditentukannya riwayat perkembangan khusus dari kinerja, kondisi puncak batara hal yang khas. Yang keempat, ditemukannya bukti-bukti sejarah dan kenyataan logis evolusioner. Hal ini berarti kecerdasan ada pada setiap kurun waktu, meskipun peran dari setiap kecerdasan itu tidak sama. Yang kelima, ditemukannya dukungan riset psikologi eksperimental seperti studi kemampuan mengingat, presesi, ataupun atensi. Yang keenam, ditemukannya cara kerja dasar yang teridentifikasi. Yang ketujuh, ditemukannya penyajian kecerdasan dalam sistem simbol. Baik, di sini yang terakhir yaitu tentang kelebihan dan kekurangannya dalam teori belajar kecerdasan majemuk. Yang pertama yaitu pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan atau kecerdasan dan punya aksi yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, memberi harapan dan semangat baru terutama terhadap si pembelajar. Dan yang keempat,
membuka kesempatan pada si pembelajar untuk kritis dan berpikir terbuka. Yang kelima, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi. Itu adalah kelebihan dari teori ini. Dan yang kelemahannya itu satu, memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampur adukan kompetensi kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Yang kedua, bersifat personali atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasik atau massal. Yang keempat, tenaga guru pendidikan di Indonesia ini belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini karena praktek di dalam kelas K12 atau juga pembelajaran yang melibatkan pembelajaran dewasa, karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Jadi, bertolak dari permasalahan tersebut, maka untuk menerapkan konsep kecerdasan majemuk diperlukan suatu informasi pendidikan. Untuk dapat mengadakan reformasi pendidikan, hal-hal berikut ini perlu mendapatkan pertimbangan. Yang pertama, si belajar harus dijadikan subjek pendidikan dan pusat konsep pembelajaran. Yang kedua, teori aktivitas diri dari aktif positif merupakan dari dasar proses pembelajaran. Yang ketiga, tujuan pendidikan dirumuskan berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan si belajar daripada tekanan pada penguasaan materi pembelajaran. Yang keempat, kurikulum sekolah disusun dalam rangka kegiatan bersama atau kegiatan yang bersifat proyek. Yang kelima, perlunya sosialisasi mengajar dan belajar atau kegiatan bersama di tengah-tengah atau arus individualisme. Jadi, teori ini dikemukakan oleh Ward Gardner tentang kecerdasan majemuk memang masih memerlukan ujian atau kajian dan banyak pengalaman lapangan, namun setidaknya teori ini telah banyak mengingatkan kepada kita semua bahwa manusia memang diciptakan sangat unik. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dari penjelasan teori kecerdasan majemuk dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Terima kasih.